Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min ittaba hudahu ila yaumil qiyam. Pemirsa rahmatullah, dalam kehidupan ini kadangkala kita menjadi pengekor pada orang lain. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan mumayas yang berbeda, sehingga kita seringkali larut dengan arus utama yang dilakukan oleh banyak manusia, sehingga nilai kita sama dengan nilai mereka dan tidak lebih mahal, tidak lebih baik, tidak lebih indah, tidak lebih menawan dari apa yang mereka lakukan, dan tentu saja tidak lebih terhormat dari kelakuan mereka. Coba saya akan sampaikan beberapa hal yang seharusnya kita bisa melawan arus dari apa yang dilakukan oleh banyak manusia, dan kita melakukan yang sebaliknya. Dikatakan bahwa idza ishtaghala an-nasu bi kathratil a'mali fashtaghilu bi husni al-a'mal. Apabila kebanyakan manusia memperbanyak amalnya bi kathratil a'mal, maka hendaklah engkau mencibukkan diri dengan memperbaiki amal. Sebab amal yang banyak tapi tidak baik, sesungguhnya dia tidak bernilai apa-apa. Rusak niatnya, rusak tujuannya, rusak titik berangkatnya, dan seterusnya. Amalnya baik, banyak, tetapi tidak baik. Karena yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahsanul amal, ahsanu amala. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kedua, idza ishtaghala an-nasu bil fadail fashtaghilu antum bi itmamil faraid. Apabila kebanyakan manusia melakukan fadilah amal, sibuk dengan fadail, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan yang faridah, yang fardu. Orang kadang-kadang terbalik, yang fadilah dilakukan, tetapi dia tidak sempurna dalam melakukan faraid, melakukan yang wajib. Sehingga yang wajib bolong-bolong, banyak yang hancur, banyak yang remuk. Sementara dia menghiasinya yang remuk-remuk itu dengan fadail yang sebenarnya merupakan secondary, sesuatu yang nomor 2. Sibuk dengan hiasan, dengan ornamen, tapi sebenarnya bangunannya mengalami keruntuhan dan sedang rusak karena dia tidak tamam, tidak sempurna dalam melakukan faridah. Yang ketiga, idza ishtaghala an-nasu bi salahil alaniyah fashtaghilu antum bi islahis sir. Jika banyak orang memperbaiki bagian luar dari amal-amalnya, al-alaniyah, yang tampak performanya indah, ya, maka sibukkanlah dirimu dengan bi islahis sir, dengan memperbaiki bagian dalam, memperbaiki asir, yang rahasia. Kalau yang tampak bisa kita perbaiki, tapi dalamannya ini seringkali kita tidak bagus. Di sininya oke, tapi ininya bermasalah. Ininya manis banget,
tapi ininya kecut banget, atau malah pahit banget, atau malah busuk banget. Karena Rasulullah SAW pernah peringatkan pada kita, akhafu ma akhafu ala ummati, munafikun alimul lisan, kata beliau. Paling gak khawatirkan dari umatku itu adalah munafik, orang-orang munafik yang alimul lisan, yang lisannya ini, lidahnya, mulutnya ini fase, lancar, manis, retorik, orator. Tetapi dia sebenarnya munafik. Apa yang dikatakan tidak pernah dia lakukan. Apa yang dia katakan tidak pernah dia niatkan untuk diterapkan. Menyuruh orang melakukan, tapi dia tidak pernah melakukannya. Bahkan berniat pun tidak pernah untuk berniat. Karena dia terpapar oleh penyakit nifak, sehingga kemudian dia hanya menggincu bibirnya, menggincu lisannya dengan keindahan kata, tapi tidak ada fakta. Yang keempat, idza ishtaghala an-nasu bi talabi uyubin nas fashtaghilu antum bi uyubi anfusikum. Jika banyak orang yang sibuk dengan mengorek-ngorek aib orang lain, celah orang lain, kesalahan orang lain, ketergelinciran orang lain, maka lakukan yang sebaliknya. Fashtagilu antum bi'uyubi anfusikum. Sibukkan diri kalian itu dengan mengorek, mencari, mengintrospeksi aib dirimu sendiri, celah dirimu sendiri, sebab banyak celah kita tuh banyak. Segera obati, jangan sampai penyakit atau uyub kita itu terus membesar, kemudian menjadi tumor, kemudian menjadi kanker stadium 4 yang tidak bisa diobati lagi. Ini Rasulullah pernah sabdakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri daripada mengorek-ngorek aib dan celah orang lain. Yang kelima, idza ishtaghala an-nasu bi imarati ad-dunya fashtaghilu antum bi imarati al-akhirah. Apabila orang sibuk membangun dunianya, membangun rumahnya, membangun tanah-tanahnya, membangun posisi dunianya, membangun pangkat-pangkatnya, membangun ambisi dunianya, maka sibukkanlah dirimu dengan membangun akhirat, membangun bangunan surgawi. Karena apa yang kita bangun di dunia ini, apabila kita tidak niatkan untuk membangun akhirat kita, maka kita tidak akan pernah bawa apa yang kita bangun di dunia ini ke akhirat kita. Kenapa? Karena kita hanya batasan niat kita. Apa yang kita lakukan sudah terbatas pada kepentingan yang bersifat duniawi. Ya. Sehingga kemudian kita sudah menikmati keasikan dunia, kenikmatan dunia, dan setelah itu selesai. Maka sibukkanlah kita membangun akhirat kita dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang ikhlas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, idza ishtaghala an-nasu bi talabi ridha al-makhluqin fashtagil antum bi talabi ridha khaliqil makhluqat. Apabila kebanyakan orang, mayoritas orang berburu ridha, berburu pujian makhluk, berburu keridhaan makhluk, berburu kesukaan makhluk, maka
adalah kau berburu ridha khaliqul makhlukat, pencipta segala makhluk itu. Maka pada saat Allah ridha kepadamu, orang yang ada di bumi juga akan ridha kepadamu. Tapi apabila kau mengejar, berburu ridha manusia, kesukaan manusia, agar orang suka padamu, sementara kau tidak berburu ridha Tuhanmu, saat itulah kau akan mengalami kesengsaraan. Sibukkanlah dirimu dengan bihusnil a'mal, dengan amal yang indah. Sibuklah dirimu, kita semua, dengan menyempurnakan yang faridah. Kemudian perbaiki bagian daleman batin kita ini, perbaiki, jangan hanya luarnya saja. Kemudian yang ketiga, sibukkanlah diri kita dengan terus mengikis, menghancurkan, menghapus aib-aib kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sibuklah membangun akhirat. Jangan terlalu sibuk membangun dunia. Dunia akan kau tinggalkan. Bahkan mungkin bersikaplah engkau meninggalkan dunia dulu sebelum dunia meninggalkanmu. Artinya kau tidak terlalu jatuh cinta pada dunia itu. Jangan terlalu mabuk dengan dunia. Dunia itu sementara. Ada yang abadi dan baka, yakni akhirat. Sibukkanlah dirimu dengan mencari ridha Allah, mencari ridha khaliqil makhlukat, pencipta segala makhluk. Jangan pernah berburu ridha manusia. Apalagi kau ingin manusia suka kepadamu secara keseluruhan. Itu hal yang mustahil. Dan kau akan terlanda kegalauan dan kegelisahan tatkala kau berburu keridhaan manusia. Karena ridha manusia secara keseluruhan itu ghayatun la tudrak. Dia tidak akan tercapai oleh dirimu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.